Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa dong. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman minggu ini, Kavia mau ngingetin untuk minta tolong sama mama dan papa untuk memfoto atau merekam kegiatan adik-adik mengikuti Bina Iman hari ini. Lalu di-upload ke Instagram, kemudian tag @biasanberna. Jangan lupa untuk di-follow ya, dan di-subscribe channel YouTube Komsos Santa Bernadette, biar adik-adik gak ketinggalan nih Bina Iman setiap minggunya. Adik-adik tidak lupakan menyiapkan kertas origami untuk kegiatan aktivitas hari ini. Jangan lupa disiapkan ya. Nah adik-adik, Kavia mau nanya nih, siapa yang masih ingat tema minggu lalu? Apa ya? Ya, betul sekali adik-adik. Tema kita minggu lalu yaitu mengasihi Allah. Kalau tema kita minggu ini yaitu Yesus bersamaku. Jadi nanti adik-adik mendengarkan firman dengan baik ya. Nah adik-adik, supaya semangatnya semakin bertambah, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Sekarang kita berdiri, kita nyanyi yang semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti
Nah, adik-adik udah semakin semangat kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Angel. Adik-adik, ambil sikap berdoa yang baik ya. Halo adik-adik, karena setelah ini kita mau mendengar cerita dan firman Tuhan, jadi kita mau berdoa dulu ya. Nanti adik-adik ikutin Kak Angel. Kita berdoa bersama-sama. Sekarang kita lipat tangan dan tutup mata ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menemani kami selama malam tadi. Terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pagi ini kami anak-anak-Mu mau mengikuti Bina Iman. Dampingilah kami ya Tuhan, sertailah kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita awali pembelajaran kita hari ini yuk dengan membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Dari Injil apa? Ya, Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, nama aku Budi. Aku bersekolah di SD Cemara. Hai, nama aku Syera. Aku teman Budi. Sekarang aku mau menceritakan tentang pengalaman aku saat ulangan. Suara bel pulang sekolah berbunyi. Semua murid pulang seperti biasa. Namun, wajah Budi terlihat sangat sedih. Hai Budi, kenapa kamu terlihat sedih? Besok akan diadakan ulangan. Tetapi, aku belum mengerti pelajaran yang diajarkan Pak Guru. Memangnya, kamu sudah mempersiapkan apa saja untuk ulangan? Aku sudah belajar dengan sekuat tenaga, tetapi aku tetap tidak bisa. Oh, begitu. Apakah kamu sudah mencoba berdoa? Belum, Syira. Memangnya kita perlu berdoa ya sebelum belajar? Perlu, Budi. Karena kamu harus selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan dan harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Oke, Syira. Terima kasih sudah mengingatkan aku. Aku akan selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa sebelum aku berkegiatan. Lalu, Budi dan Syera pulang ke rumahnya masing-masing. Saat Budi sampai di rumah, Budi belajar untuk ulangan besok pagi. Namun sebelum Budi belajar, Budi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena aku masih bisa belajar saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah aku, semoga aku bisa belajar dengan baik
dan bisa mengerti semuanya. Terima kasih Tuhan, amin. Lalu Budi belajar dan langsung tidur malam. Keesokan paginya di sekolah, Budi bersiap-siap untuk ulangan. Tidak lupa juga, Budi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena saat ini aku masih bisa berada di sini untuk mengikuti ulangan. Sekarang aku mau ulangan. Berkatilah aku ya Tuhan, semoga aku bisa mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan usahaku tidak sia-sia. Amin. Namun, saat Budi mengerjakan, Budi tidak bisa menjawab salah satu nomornya. Budi sangat bingung dan sedih. Lalu, Budi memohon kepada Tuhan supaya bisa menemukan jawabannya. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu. Aku tidak bisa menjawab salah satu nomornya. Berkatilah aku dan bantulah aku agar aku bisa menjawabnya. Lalu, waktu mengerjakan ulangan habis. Dan Budi memberikan ulangannya kepada Pak Guru. Keesokan harinya, saat dibagi hasil ulangan, Budi mendapatkan nilai yang sangat bagus. Ya Tuhan, terima kasih, karena Engkau selalu mendampingi dan membantuku saat aku senang maupun sedih, kata Budi. Lalu, Syera datang menghampiri Budi. Hai Budi, gimana ulangannya? Bagus nggak hasilnya? Bagus Syera, semua ini adalah berkat Tuhan. Aku selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan saat aku senang maupun sedih. Dan Tuhan selalu mendampingi dan membantu aku saat aku susah maupun saat aku senang. Bagaimana denganmu, Syera? Wah, puji Tuhan Budi, hasil aku bagus juga. Semua ini karena berkat Tuhan. Yeay, kita sama-sama mendapatkan hasil yang bagus. Semoga kita bisa selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Oh ya Syera, aku pulang dulu ya. Aku udah ditunggu mama ke rumah. Dadah. Oke, dadah. Nah adik-adik, siapa yang udah denger ceritanya? Gimana ceritanya? Seru kan? Pasti seru. Coba kakak tanya dulu di sini. Adik-adik, di sini siapa yang pernah nangis? Coba angkat tangannya. Nah adik-adik biasa nangisnya karena apa sih? Karena sedih kan? Nah seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi di Injil, adik-adik masih ingat nggak tadi Tuhan Yesus bilang apa? Iya betul, datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Jadi adik-adik kalau merasa sedih ataupun takut, adik-adik bisa langsung datang kepada Tuhan. Gimana ya caranya datang kepada Tuhan? Nah, adik-adik bisa dengan cara berdoa. Jadi misalkan adik-adik sedang sedih nih, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini aku sedang sedih. Tolong bantu aku supaya tidak sedih lagi ya Tuhan. Nah, kayak begitu adik-adik. Nanti setelah adik-adik berdoa, adik-adik akan merasa lebih tenang. Mungkin adik-adik akan lebih senang juga karena sudah bercerita dengan Tuhan. Jadi kalau ada masalah apapun, adik-adik tidak perlu takut cerita dengan Tuhan. Oke? Nah, setelah ini kita mau aktivitas adik-adik. Sebelum aktivitas, kita nyanyi dulu yuk. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama dia Yesus, nama dia Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama dia Yesus, nama dia Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama dia Yesus, nama dia Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hai adik-adik, bentar lagi kita mau bikin aktivitas nih. Aktivitas kali ini kita bikin apa ya? Nah, aktivitas kali ini kita mau bikin kapal. Nah, alat yang dibutuhin apa aja ya? Alat yang dibutuhin cuma dikit kok. Alat yang dibutuhin cuma origami. Nih, nanti Kak Putra akan jelasin caranya gimana. Oke? Diperhatiin ya. Pertama-tama, adik-adik siapkan bahannya, yaitu kertas origami. Kalau adik-adik tidak memiliki kertas origami, adik-adik boleh menggunakan kertas yang lain. Kakak sengaja memakai warna biru karena kakak suka warna biru. Setelah itu, adik-adik bisa lipat kertas origaminya menjadi 2 bagian. Lipatnya, pastikan adik-adik melipat dengan rapi. Wah, sudah rapi ya. Lalu setelah itu, adik-adik lipat bagian atasnya agar menjadi seperti ini. Bagian kiri dan kanannya ya. Bisa dilihat. Bentuknya sedikit mirip bentuk segitiga. Lalu, adik-adik bisa melipat bagian bawah agar menjadi persegi panjang di bagian bawahnya. Wah, bentuknya sekarang sudah menjadi seperti gunung. Setelah itu, adik-adik buka bagian dalamnya seperti ini, lalu dilipat. Dilipatnya menjadi seperti bentuk layang-layang. Adik-adik pernah lihat layang-layang kan? Nah, pastikan adik-adik melipatnya secara rapi. Kalau sudah rapi, adik-adik bisa melipat bagian bawahnya agar mencapai ke puncak gunungnya tadi, ke sisi depan dan sisi belakangnya. Kira-kira bentuknya akan menjadi seperti itu. Bisa dilihat ya. Lalu adik-adik buka lagi bagian dalamnya. Lalu adik-adik lipat. Setelah itu adik-adik bisa membuka bagian kiri dan kanannya. Lalu adik-adik tekan bagian dalamnya agar menjadi kapal. Wah, sudah terlihat jadi kapal ya. Gimana kapal buatan Kak Putra? Sudah bagus? Adik-adik, buat yang lebih baik ya. Adik-adik,
tadi kenapa ya Kak Putra meminta adik-adik untuk membuat kapal? Nah, jawabannya begini adik-adik. Nanti adik-adik itu bisa melambangkan diri adik-adik sebagai kapal. Kenapa? Kok kapal sih? Karena kalau misalnya kapal itu akan menghadapi banyak sekali tantangan, banyak bahaya. Misalnya, ada ombak yang besar, ada badai. Nah, nanti adik-adik juga akan menemukan tantangan di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Bisa tantangan di rumah, bisa tantangan di sekolah. Nah, itu bisa membuat adik-adik yang kadang merasa takut, merasa sedih, merasa marah. Nah, harapannya adik-adik nanti tetap berpegang teguh pada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan berdoa. Nanti Tuhan akan membantu adik-adik biar adik-adik merasa lebih lega, merasa tidak takut lagi, tidak sedih lagi, tidak marah lagi. Nanti adik-adik akan merasa lebih baik. Gitu. Nanti Tuhan juga akan membantu adik-adik. Nah, nanti setelah aktivitas ini sudah selesai, adik-adik bisa tag di Via Santa Bernadette. Nanti bisa diminta bantuan oleh papa mamanya ya. Oke? Dadah. Nah, adik-adik, dengan iman kita hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Adik-adik, ambil sikap berdoa yang baik. Halo adik-adik, karena bina iman kita hari ini sudah selesai, kita mau tutup dengan berdoa ya. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami selama kami mengikuti bina iman. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa, kakak-kakak pembina, teman-teman, dan sesama kami, agar mereka selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk upload hasil aktivitas yang sudah dikerjakan adik-adik hari ini. Biar Kavia dan kakak-kakak pembina lainnya tahu siapa sih yang udah ngerjain. Nah, jangan lupa ya untuk ikut Bina Iman minggu depan. Sampai jumpa!